Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kajian ini kita akan mengangkat tema terkait dengan keluarga idaman, dan kita akan coba mengkaji terkait dengan tangga untuk menggapai sakinah dalam keluarga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya semua kita berharap di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, ya, untuk mendapatkan sakinah, ya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, ya. Yang karenanya kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di mana sangat jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara bentuk tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan, ya, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian azwaja, ya, yaitu pasangan hidup. Untuk apa diantaranya? Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa mendapatkan ketentraman darinya, ya, agar kamu bisa mendapatkan, ya, sakinah bersamanya, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara, ya, terkait dengan upaya-upaya usaha tangga untuk menggapai daripada sakinah, minimal berdasarkan dengan ayat ini, yaitu bisa kita lakukan dua hal, ya. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kita bisa untuk mengagungkan Allah, ya. Wa min ayatihi, dan dari tanda bentuk kekuasaan Allah, ya. Maka kita akan melihat di sini diantaranya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, wa min ayatihi, dan diantara tanda kekuasaan Allah, dalatu ala adhamatihi wa kamali qudratihi, ya. Ini menunjukkan akan keagungan dan kesempurnaan akan kekuasaan Allah, ya. Jadi yang pertama, untuk kita tanamkan keyakinan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang sempurna akan, ya, kemampuannya, ya, Allah yang maha sempurna akan, ya, kudrohnya, ya. Yang sehingga dalam hal ini, bahwa untuk menjadi keyakinan baik kita, ya, bahwa kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, dan kita untuk senantiasa meyakini apa yang Allah sampaikan kepada kita, ya, sehingga kita akan yakin, percaya 100% dengan segala apa yang Allah, ya, contohkan kepada kita, apa yang Allah, ya, ajarkan kepada kita dari aturan yang ada, dari syariat-syariat yang ada, ya. Nah, sehingga
kita akan mengkonsep kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita dengan ketentuan Allah. Ya. Itulah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Itulah bentuk keyakinan kita bahwa Allah itu adalah yang maha agung, yang maha besar, ya, dari segala-segalanya. Ya. Kemudian kita mendapati di dalam tafsir Imam As-Sa'di dikatakan wa min ayatihi adalah ad-dalatu ala rahmatihi wa inayatihi, ya, bi ibadihi wa hikmatihi al-azimah, ya, wa ilmuhu al-muhit. Ya. Jadi di mana bahwa menunjukkan akan rahmat Allah. Jadi bahwa wa min ayatihi, dan di antara tanda keesaan Allah bahwa kita mendapati akan rahmatnya Allah kepada kita, dan pertolongan Allah kepada hambanya, hikmah Allah yang sangat besar, dan ilmu Allah yang mencakup, ya, semua apa yang terjadi pada kehidupan makhluknya. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, sehingga ketika kita sudah adanya pengagungan kepada Allah, maka kita akan yakin kepada Allah, kita akan tunduk kepada Allah, ya. Kita akan mengikuti semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya. Dan diantaranya adalah konsep di dalam keluarga kita, ya, yaitu apa? Konsep di dalam rumah tangga kita, ya, untuk, ya, tidak kita keluar dari, ya, mengikuti daripada aturan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, jadi ini yang pertama. Ya, bagaimana kita untuk, ya, agar menuju kepada tangga sakinah dalam keluarga kita, kita harus mengesahkan Allah, kita harus mengagungkan Allah, kita harus membesarkan Allah, kita harus yakin kepada Allah, dan kita harus mengikuti, ya, aturan-aturan Allah. Ya. Sehingga apa? Untuk senantiasa kita bangun ibadah kepada Allah. Kita bangun hubungan kita kepada Allah dengan membangun keimanan, membangun ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi ini yang pertama, tangga untuk menggapai sakinah. Kemudian yang kedua adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jenis kalian pasangan bagi kalian, pasangan untuk kalian. Ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, yang karenanya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita, pasangan kita itu adalah dari jenis kita. Dan diantaranya kita pahami Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, yang kemudian setelah itu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi dari jenis kita. Ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis kalian, anfusikum. Ya. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, dari jiwa-jiwa kita, dari jenis kita, yang konsep disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu apa? Untuk adanya satu ikatan agar jiwa kita itu dapat menyatu, ya, agar, ya, ruh kita itu bisa menyatu, ya, yaitu dengan apa? Ya, tentunya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan aturan Allah. Ya. Makanya Rasulullah di dalam Fatwa Muslim mengatakan apa? Al arwah junudun mujannadah, lama ta'arrafa minha iktalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya jiwa-jiwa ini, sesungguhnya, ya, manusia ini adalah berkelompok-kelompok. Al arwah junudun mujannadah. Ketika mereka saling tahu, mereka saling mengenal, maka bisa bersatu. Tapi ketika mereka tidak saling mengenal, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki komitmen, maka apa? Ikhtalafa, pasti akan berselisih.
Artinya bahwa jiwa kita ini berkelompok-kelompok. Ya. Di mana jiwa yang baik dia akan berkelompok dengan yang baik, dan jiwa yang buruk akan berkelompok dengan yang buruk. Ya. Yang karenanya berarti apa? Harus mereka itu saling memahami sehingga nanti memiliki daripada visi dan misi yang sama. Ya. Sehingga mereka akan memiliki kesamaan jiwa. Ya. Maka kita mendapati bagaimana ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal, ya. Jadi di mana bahwa kalian tidak akan mungkin bisa untuk ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Ya. Walakinallaha alafa baina qulubihim. Kalaulah kalian berinfak dengan harta kalian untuk menyatukan hati mereka, maka kalian tidak akan mungkin sanggup. Tapi yang menyatukan hati mereka itu adalah Allah. Yang menyatukan hati kita adalah Allah. Jadi agar hati kita bisa bersatu dengan pasangan hidup kita, maka untuk senantiasa ya, bagaimana bahwa kita mengatur konsep hidup kita, berumah tangga kita sesuai dengan aturan Allah. Ya. Sehingga kita paham ya, visi dan misi hidup kita. Dan pasangan kita juga memahami akan hal itu sehingga kita bisa berjalan dengan baik di dalam berumah tangga kita. Ya. Maka perintah Al-Quran apa? Ya. Calon suami dia harus menjadi solih, dia harus ya, memahami konsep hidup, dia harus memahami Al-Quran, dia harus memahami hadis, dia harus memahami bagaimana ya, perjalanan dalam sebuah rumah tangga. Seorang istri juga, calon seorang istri wanita juga harus begitu ya. Sehingga ketika mereka sudah memiliki pemahaman Islam yang benar, pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar, memahami akan visi misi hidup, memahami akan tujuan dalam pernikahan, maka apa? Azwaja, nikahkanlah mereka, jodohkanlah mereka ya. Sehingga apa? Litaskunu ilaiha. Para ulama menjelaskan li pada ayat ini, pada lafadz ini, litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Ya, li di situ berfungsi menjadi satu hal yang pasti. Ya, pasti keluarga itu akan mendapatkan sakinah kalau melaksanakan dua hal: mengagungkan Allah, membangun keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ya, kedekatan dirinya kepada Allah. Maka kemudian yang kedua, memiliki prinsip untuk membangun hidup sesuai dengan aturan Allah. Ya. Karena yang hanya bisa menyatukan hati adalah Allah. Ya. Sehingga kalau ketika kemudian ya memiliki misi visi yang sama, laki perempuan yang kemudian disatukan dengan pernikahan, maka ini akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, sehingga sakinah itu pasti akan hadir. Ya. Kenapa sakinah tidak hadir dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga? Karena mereka nggak tahu visi misi hidup, mereka nggak tahu tujuan menikah itu untuk apa. Ya. Kalau mereka memahami itu, maka niscaya akan lahir ya sakinah di dalam keluarganya. Nah, ini rahimakumullah, ya, dua tangga untuk menggapai sakinah, ya, untuk mengagungkan Allah yang pertama, membangun keimanan, kedekatan kepada Allah, ya, dan yang kedua adalah ya untuk memiliki prinsip di dalam membangun rumah tangganya adalah berdasarkan dengan aturan Allah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kajian pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.